Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kami ucapkan kepada Bapak Ahmad Musin, STMN, dan Ibu Astrid Wahyu Adventri Wibowo, STMSC, selaku dosen pemrograman komputer. Sebelum memulai presentasi, izinkan kami untuk melakukan perkenalan terlebih dahulu. Pada kelompok 4 ini beranggotakan 5 orang dengan anggota saya sendiri, Umu Salma, dengan NIM 122200012. Selanjutnya, Saya Rica Ilham Berkabar dengan NIM 122200011. Saya Vina Faizatul Junior dengan NIM 122200008. Saya Raihan Zikri Rabani dengan NIM 122200002. Dan saya Maira Maisari dengan NIM 122200018. baiklah, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok A4, kelas A Prodi Teknik Industri akan mempresentasikan tugas pemrograman komputer yang berjudul Penentuan Cost of Goods Sold atau harga pokok penjualan. Jadi program ini itu merupakan program penentuan harga pokok penjualan di perusahaan manufaktur, di mana perusahaan manufaktur ini biasanya menghitung total bahan baku, terus menghitung tentang biaya overhead dan biaya tenaga kerja. Nah, di program ini berjumlahkan 4 form. Langsung saja ke programnya. Untuk form 1 akan dijelaskan oleh saya dan Raihan. Baik, ketika kita running programnya, untuk form 1 itu ada bulan, tanggal, dan tahun. Kita harus menginputkan dulu bulan serta tanggal dan tahunnya seperti berikut. Dan kita juga harus mengisi data produksi, yaitu jenis produk, yaitu tempat aquaglass bonsai, terus jumlah produksinya mau berapa unit. Nah, selanjutnya kita harus menginputkan jenis biayanya. Nah, untuk di sini form 1 itu kita menggunakan combo box untuk bulan, tanggal, dan tahun, serta untuk jenis biaya, dan untuk jenis produk. Selanjutnya juga menggunakan text box di bagian jumlah produksi serta label-labelnya. Nah, untuk listingannya sendiri di form 1 itu ada ini. Ketika di bagian kelasnya itu kita insertkan dim terlebih dahulu, dim ABC itu as double karena ada angka, terus hitung as integer karena di bawah kita akan menghitung. Nah, untuk bagian private sub, bagian form itu kita menginputkan dim dulu untuk pembagian jenis produknya, string, terus nanti kita akan menjabarkan di bagian ini yang merah-merah ini. Nah, selanjutnya itu akan terinput di combo box dengan label jenis produk. Selanjutnya kita akan menjabarkan jenis biaya dengan dim seperti yang tadi. Terus kita menggunakan looping dengan for next itu untuk tanggalnya dari 1 sampai 31, terus nanti diinput ke combo box-nya. Terus untuk bulan juga kita menggunakan dim string dengan menginputkan nama-nama bulan, terus for each. Dan selanjutnya begitu juga untuk tahun. Nah, selanjutnya itu ada di bagian combo box bagian bulan itu kita menginputkan bulan-bulan seperti tadi untuk loopingnya. Begitu juga sampai bulan seterusnya itu Desember. Baik, di sini kita akan menginputkan berbagai jenis biaya. Yang pertama yaitu ada biaya bahan baku yang langsung menuju form 2 dan akan dijelaskan oleh saya dan Rica. Kita klik input untuk menginputkan bahannya. Silakan Caca.
Jadi untuk di form 2 ini adalah form untuk menghitung biaya bahan bakunya. Di sini kita menggunakan label untuk jenis bahan baku, kebutuhan bahan, harga satuan, dan harga. Kemudian kita menggunakan checkbox juga untuk memilih jenis bahan baku apa yang akan dihitung. Di sini kebutuhan bahan juga sama, nanti kita menginputkan, misalkan kalau kayu nanti akan langsung terinput atau tertampil satuan kubik dengan harga satuannya itu 50.000. Nah, ketika kita menginputkan kebutuhan bahannya, misalkan untuk 10 kubik, itu nanti otomatis akan terhitung dan akan terinput hasilnya di harga ini, di harga yang ini. Kemudian yang lainnya juga sama, thinner misalkan 8 liter, nanti akan langsung terhitung dan tertampil di bagian text box ini. Setelah itu kita menghitungnya dan nanti hasilnya itu akan tertampil di form 1. Kita klik saja. Di sini langsung akan tertampil di biaya bahan baku. Nah, untuk listingannya sendiri akan dijelaskan oleh Salma. Dipersilakan. Baik, untuk yang di form 2 ini kita menggunakan DIM juga untuk total di biayanya, terus menggunakan CB itu untuk checkbox, terus DIM T harga untuk memasukkan harganya, terus DIM JM sebagai jumlah di text box-nya. Nah, untuk private sub bagian form, ketika kita nge-load formnya nanti akan ada kayak bagian yang DIM tadi itu CB, harga, dan JM itu kita inputkan sesuai nama-nama dari bagian text box dan text box-nya. Selanjutnya itu di bagian button itu ketika kita ngeklik kita harus membuat dulu DIM-nya berdasarkan jumlah yang ada, data yang ada. Nah, di sini kita menggunakan for dari I-nya 0 to 3 karena kita menggunakan 4 data di sini. Terus kita menggunakan if untuk checkbox-nya. Nah, terus ketika kita klik total, kita akan mendapatkan hasil dari harganya dikali dengan jumlahnya. Selanjutnya total tersebut akan tertampilkan di bagian form 1 di bagian teks BBB sesuai yang di form tadi, dan langsung form 2 ini ketutup langsung ditampilkan di form 1. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Caca. Untuk listingan selanjutnya, di sini ada private sub checkbox, yaitu jika kita memilih checkbox 1 pada bagian kayu tadi, maka kebutuhan teks THS itu harga satuannya akan langsung tertampil 50.000. Dan untuk teks T satuan 1 ini yaitu untuk satuan kayunya sendiri yaitu kubik. Begitupun juga selanjutnya di sini itu kita menggunakan selection if then. Selanjutnya ini sama sampai private sub checkbox 4. Kemudian untuk private sub JM1 text change ini untuk menghitung jika kita menginputkan unit atau satuan di bagian kebutuhan bahan ini, nanti akan langsung terhitung yaitu jumlah satuan teks THS dikali JM1 teks, yaitu pada bagian ini dan juga ini. Nanti hasilnya akan tertampil di TXT harga 1. Begitupun juga yang lainnya. Kemudian ini private sub button 2 itu untuk keluar.
Ketika kita mengklik button 2, nanti form 1 akan tertampil dan form 2 akan ke-hide dengan sendirinya. Baik, selanjutnya setelah kita menentukan biaya bahan baku akan ke form selanjutnya untuk menentukan biaya overhead di form 3 yang akan dijelaskan oleh Maira. Kepada Maira dipersilahkan. Baik, di form 3 ini kita akan menghitung biaya overhead pabrik, di mana form 3 ini ada label, kemudian text box, dan juga button. Nah, buttonnya ini ada button hitung dan juga button kembali. Semisal kita bisa menginputkan biaya listriknya, kemudian biaya pemeliharaan mesin, dan juga biaya penyusutan mesin. Kemudian apabila kita mengklik button hitung, maka akan muncul di bagian biaya overhead pabrik pada form 1. Untuk listingannya sendiri pada form 2 ini, form 3, itu kita bisa mendeklarasikan DIM A S double, DIM B S double, kemudian DIM C S double, dan juga DIM hitung S double. Nah, untuk listingan button hitungnya sendiri itu, apabila kita tidak menginputkan salah satu textbook-nya, maka akan muncul message box, yaitu input data dengan benar. Jadi kita harus mengisikan biaya di setiap textbook-nya. Kemudian ada untuk A sendiri itu adalah biaya listrik, textbook biaya listrik, kemudian yang B itu textbook pemeliharaan mesin, kemudian yang C itu adalah textbook biaya penyusutan mesin. Untuk rumusnya sendiri itu hitung itu A plus B kemudian plus C. Maksudnya itu adalah biaya listrik ditambah biaya penyusutan mesin kemudian biaya pemeliharaan mesin. Nah, untuk hasil dari hitungnya itu akan ditampilkan pada form 1 di bagian textbook biaya overhead. Kemudian untuk button hitungnya itu ketika diklik akan muncul form 1 dan form 3-nya itu akan terhide. Sama dengan hal button button kembali, yaitu apabila diklik maka akan form 3-nya otomatis tertutup dan form 1-nya akan otomatis tertampilkan. Baik, setelah kita menghitung biaya overhead pabrik, selanjutnya kita akan menghitung biaya tenaga kerja dan langsung ke form 4, yaitu akan dijelaskan oleh Vina. Kepada Vina dipersilakan. Oke, untuk form 4 yaitu menghitung biaya tenaga kerja. Sama halnya dengan form 3 tadi, di sini juga ada 3 text box dan 3 label. Tetapi di sini menghitung biaya penghalusan, finishing, dan packing. Untuk selanjutnya kita input dulu harga biaya dari penghalusan. Setelah itu input biaya untuk finishing dan biaya untuk packing. Dan untuk menghitungnya, kita klik button hitung. Setelah itu, total biaya tenaga kerja akan ditampilkan di form 1 di bagian text box biaya tenaga kerja. Untuk listingannya, di sini form 4 sama halnya dengan form 3, yaitu menggunakan pendeklarasian ABC as double, hitung as double. Untuk private sub PTN hitungnya juga sama untuk textbox 1 dan textbox 2, textbox 3 jika tidak terisi, maka akan muncul message box input data dengan benar. Untuk perhitungannya, yaitu textbox 1 ditambah textbox 2 ditambah textbox 3, yaitu biaya penghalusan ditambah biaya finishing ditambah biaya packing. Setelah itu akan muncul di form 1 dan form 4 akan terhide. Untuk
private sub button 1 yaitu button kembali. Itu akan kembali ke form 1 dan menghide form 4. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya ketika kita sudah menginputkan semua biaya, itu selanjutnya akan mentotal tentang biayanya yang akan dijelaskan oleh Rehan. Kepada Rehan dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Baik, selanjutnya setelah kita menginputkan beberapa jenis biaya tersebut yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya overhead pabrik, biaya tenaga kerja, maka akan dijumlahkan dengan mengklik button total biaya. Nah, akan muncul jumlah dari total biaya tersebut. Kemudian, untuk mengetahui harga pokok penjualan, kita dapat mengklik hitung HPP. HPP ini sendiri merupakan total biaya dibagi dengan jumlah produksi. Nah, pada form 1 ini selain menggunakan combo box, group box, text box, serta button di sini juga digunakan list box. Nah, selanjutnya kita bisa mengklik button input, yang dimana setelah kita mengklik button input, maka akan keluar rincian dari proses pemrograman yang telah kita lakukan tadi, dimulai dengan adanya tanggal, bulan, serta tahun, dan jenis produk yang kita pilih, dan jumlah produksi yang kita pilih, yang kita inputkan juga, serta berbagai jenis biayanya dan harga pokok penjualannya. Dan untuk menghapusnya kita tinggal mengklik button hapus. Baik, untuk listingannya, nah untuk listingan totalnya itu ada dari teks TBBB ini merupakan text box biaya bahan baku tadi. Biaya bahan baku ini biaya overhead pabrik, dan ini biaya apa sih tadi? Nah, setelah itu menghitungnya tinggal dijumlahkan aja ketiganya, maka akan muncul di text box totalnya. Dan untuk listingan pada list box-nya, itemnya itu tinggal di-add-kan aja dari combo box tanggal, bulan, dan tahun. Dan menginputkan jenis produksi, jumlah produksi, biaya bahan baku, biaya overhead pabrik, biaya tenaga kerja, dan HPP-nya atau harga pokok penjualan. Dan tadi juga ada button HPP, yang dimana pada button HPP itu akan menginputkan harga pokok penjualannya pada text box 4, yang dimana untuk perumusannya itu merupakan harga total dibagi dengan jumlah produksi. Dan untuk button hapus akan menghapus inputan data yang telah dilakukan pada awal tadi. Dengan listingannya combo box-nya ini menggunakan 2 tanda petik seperti ini. Dan untuk format TXT dia menggunakan .clear dengan tutup kurung. Selain itu juga di form 1 ini boleh tengok listingannya tadi. Selain itu juga di form 1 menggunakan select case dalam pemilihan bulannya. Sekian dari saya, terima kasih.
Baik, itulah program yang kami buat untuk menentukan cost of goods sold atau harga pokok penjualan yang bertujuan untuk menentukan harga pokok penjualan di tiap produksi barang di suatu pabrik manufaktur. Begitu. Baiklah, demikian presentasi dari kami. Saya mewakili kelompok A4. Memohon maaf jika terdapat banyak kekurangan di dalam program yang kami buat. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu selaku dosen pemrograman komputer. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.